Mari Ibu Bapak kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kemurahan yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua, sehingga pada saat ini kami boleh memiliki waktu untuk mengikuti acara pada saat ini. Kami mohon anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, agar apa yang akan disampaikan oleh Ibu Asnat dapat kami mengerti, bahkan menjadi bekal bagi kami semua dalam menjalani tugas-tugas pelayanan kami di tengah-tengah jemaat Tuhan. Sertai Tuhan, agar di dalam kasih-Mu, jaringan yang kami pakai pun senantiasa dalam keadaan baik, sehingga proses ini dapat berjalan dengan lancar. Kami serahkan kawan-kawan kami yang lain, yang saat ini akan bergabung bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan menyertai mereka semua. Terima kasih Bapa. Inilah permohonan kami. Kiranya Tuhan sudi mengabulkannya. Di dalam nama Kristus, kami naikkan permohonan kami ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Jo. Kita akan mulai Bina Teologi sore hari ini dengan tema kekerasan seksual dalam keluarga. Saya akan share screen. Bentar. Kekerasan seksual dalam perkawinan ya. Ya. Nah, saya akan berbicara tentang tema ini dan berharap bahwa kita semua sudah dewasa karena menyangkut seksualitas. Jadi nggak ada yang berpikir, oh ini porno atau apa yang lain ya. Nah, untuk yang belum menikah atau yang masih lajang, jomblo, ya anggap aja ini katekisasi, bagian dari katekisasi pranikah ya, untuk nanti kalau mau menikah. Tapi kalau yang tidak ada menikah, ya nggak apa-apa juga untuk pengetahuan gitu, khususnya nanti kalau mau mendampingi pasangan-pasangan yang berkeluarga atau pasangan yang mau menikah, itu juga bisa dilakukan. Nah, Bapak Ibu, saudara, bicara tentang seks dan seksualitas biasanya oleh gereja dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Ya, jadi mimbar itu dianggap sebagai sesuatu tempat yang suci dan jarang sekali orang bicara tentang seks dari atas mimbar. Ya, jarang. Dan gereja pun seringkali menghindar untuk bicara tentang seks dan seksualitas. Ya, padahal banyak sekali keluarga yang sebenarnya mengalami persoalan dalam keluarga, bahkan keluarga jadi retak gitu karena masalah, salah satunya adalah karena masalah seksual. Nah, tapi kalau gereja sendiri menghindar untuk bicara tentang itu, maka tidak akan ada yang bisa dilakukan untuk menolong keluarga-keluarga yang bermasalah dengan seksualitas. Nah, secara khusus tentang kekerasan seksual dalam perkawinan. Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa dalam perkawinan itu tidak ada masalah kekerasan gitu ya. Jadi dianggap ya tidak masalah gitu, karena toh yang melakukan adalah suaminya sendiri. Nah, padahal faktanya banyak sekali kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi dalam perkawinan. Dan pelakunya memang laki-laki dan perempuan gitu ya, tetapi 90% adalah laki-laki. Dan pelakunya ini juga bisa datang dari keluarga yang sangat religius ya, yang Kristen. Jadi bukan hanya yang non-Kristen tetapi yang Kristen juga. Orang-orang yang kita tahu adalah orang baik ya, saleh gitu ya, tetapi melakukan kekerasan seksual ya terhadap pasangannya. Dan korbannya juga laki-laki dan perempuan, tetapi mayoritasnya adalah perempuan. Ya, jadi walaupun ada laki-laki yang menjadi korban, ya pelecehan seksual mungkin, tetapi ya jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Kebanyakan adalah laki-laki. Nah, hubungan dalam perkawinan. Nah, hubungan dalam perkawinan, hubungan seksual dalam perkawinan ini yang saya katakan tadi dianggap sah, ya. Jadi kenapa orang menikah? Salah satunya adalah supaya bisa bebas melakukan hubungan seksual, tidak punya rasa takut, ya, tidak akan dianggap sebagai persinahan, bisa melakukan kapan saja dan di mana saja, dan tidak akan dianggap sebagai sebuah pelanggaran.
Karena dianggap perkawinan itu sah untuk melakukan apa saja gitu ya, dan laki-laki sering menganggap bahwa dia berhak untuk meminta kapan saja, dan istri berkewajiban untuk melayani suaminya. Siap atau tidak siap, ya kapanpun waktunya dia harus siap ya, dan itu tidak dianggap sebagai penyimpangan atau pelanggaran. Dan karena itu tidak bisa dituntut atau dilaporkan kalau terjadi penyimpangan atau pelanggaran seksual gitu. Nah, dan istri juga itu seringkali diajarkan bahwa istri wajib melayani suaminya secara seksual dan tabu untuk menolak gitu ya. Jadi apapun ya yang terjadi, kadang ada juga laki-laki yang walaupun istrinya sedang menstruasi tapi dia memaksakan hubungan seksual dengan istrinya. Bahkan ada orang yang berpikir begini, saya dengar langsung ya laki-laki mengatakan bahwa kalau hubungan seksual dalam keadaan istrinya menstruasi itu justru lebih sehat. Saya nggak tahu sehatnya di mana gitu ya. Padahal kalau hubungan seksual dalam keadaan menstruasi itu kan ya darah banyak keluar kan, dan menjijikkan menurut saya ya, dan itu juga berbahaya untuk perempuan karena pembuluh darahnya itu kan lagi terbuka gitu ya di dalam rahim gitu. Nah, kalau itu dilakukan hubungan seksual, maka bisa menimbulkan penyakit ya untuk perempuan, bisa kanker dan bahkan juga menimbulkan pendarahan. Tetapi ini yang tidak dipahami oleh kaum laki-laki atau suami ya. Apapun keadaannya, kalau dia pengen, dia memaksakan istrinya untuk melakukan hubungan seksual, dan itu menurut saya adalah sebuah kekerasan ya. Jadi hubungan seksual harusnya dilakukan dalam situasi yang sama-sama menyenangkan begitu ya, bukan satu yang sedang kepengen, yang satu tidak kepengen gitu. Nah, ini hasil survei dari Rifka Anissa tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan ya, dan ini hasil wawancara dengan laki-laki. Nah, di situ ini penelitian yang beberapa negara diambil dari beberapa negara dan juga khusus untuk Indonesia gitu ya. Nah, laki-laki yang pernah melakukan beberapa bentuk perkosaan atau kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak itu 10-62% di seluruh dunia gitu ya. Tapi untuk Indonesia itu 19-48% ya. Kemudian melakukan kekerasan seksual terhadap yang bukan partnernya atau bukan istrinya atau ya bukan istrinya itu 4-41%, kalau di Indonesia 5,8-23% ya. Dan laki-laki pertama kali melakukan hubungan seksual itu justru di usia remaja, bahkan kurang dari 20 tahun itu 25-64%, dan di Indonesia 37-60%. Kemudian melakukan pertama kali di usia di bawah 15 tahun itu di Indonesia 1,3-9,2%. Dan yang pernah melakukan gang rape ya, perkosaan beramai-ramai gitu ya, itu 1,5-6,8%, dan melakukan perkosaan lebih dari sekali, itu tinggi sekali ya. Itu di Indonesia 51-60 lebih persen gitu. Ya, ini mengerikan. Nah, sekarang kita melihat kekerasan seksual terhadap perempuan, ya, kekerasan, ya, bukan hanya seksual, kekerasan fisik maupun seksual terhadap perempuan. Nah, yang warna biru ini adalah yang hanya fisik, yang orange ini yang fisik maupun seksual, yang hijau ini adalah yang hanya seksual. Nah, kita lihat Bapak Ibu di sini bahwa yang fisik ini biru lebih kecil, ya, lebih rendah dibandingkan dengan yang kedua-duanya, ya, yang kedua-duanya itu ini hasil survei di Purworejo, Jakarta, dan juga di Jayapura, ya. Nah, ternyata di sini kita melihat bahwa kekerasan seksual itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kekerasan fisik, ya. Kekerasan seksual jauh lebih tinggi, bahkan kalau kita gabungkan dengan yang orange ini, yang fisik dan seksual, berarti kan tambah tinggi lagi kekerasan seksual itu. Ya, ini yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Yang berikut adalah kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh teman intim atau pasangan hidup maupun yang bukan intim atau orang asing. Ya, jadi kalau yang orange ini dilakukan baik oleh partner, teman intim maupun tidak. Ya, jadi dua-duanya gitu. Yang biru ini dilakukan oleh teman intim.
ya, entah itu istri, ya, suami dengan istri atau pacar gitu ya. Ini yang biru. Sedangkan yang hijau ini yang dilakukan oleh yang bukan partner atau orang asing. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, justru yang lebih besar adalah yang biru ya. Belum lagi kalau ditambah dengan yang orange ini akan semakin lebih banyak gitu ya. Yang dilakukan justru oleh partner, teman intim, orang yang mencintai kita gitu ya, perempuan, justru melakukan kekerasan atau perkosaan terhadap perempuan atau istrinya ya, atau pasangannya, seperti itu. Jadi di sini kita melihat bahwa ternyata perkosaan juga tidak hanya dilakukan oleh orang asing di luar rumah, tetapi juga bisa dilakukan oleh pasangan hidup kita dan di dalam rumah yang dikatakan sebagai tempat yang aman. Jadi bagi perempuan sebenarnya tidak ada tempat yang aman. Entah di luar rumah maupun di dalam rumah, semuanya tidak aman bagi perempuan. Ya, terancam secara fisik maupun juga secara seksual. Ya. Nah, di sini kita melihat selanjutnya tentang karakter pelaku ya, karakter laki-laki dan juga kekerasan potensi kekerasan yang mereka lakukan. Jadi survei ini menunjukkan bahwa 50,6% laki-laki itu pernah terlibat seks transaksional, artinya pernah melakukan hubungan seksual dengan pelacur ya atau pekerja seks ya. Dan 2,7 sampai 30% ini pernah berhubungan seksual lebih dari 4 perempuan ya, 4 pasangannya, 4 orang pasangan. Dan sebagian besar laki-laki memiliki tingkat kesetaraan gender yang sedang ya, yang rendah itu 6,2. Kemudian biasanya untuk pengambilan keputusan laki-laki itu sebagian besar 54% itu melibatkan pasangannya dalam urusan rumah tangga, dan yang 10,7% itu sama sekali tidak. Dan sebagian besar mengakui bahwa pasangan perempuannya lebih banyak melakukan pekerjaan rumah tangga. Nah, kita lihat di sebelah kanan ini Bapak Ibu dampaknya gitu ya. Jadi dikatakan bahwa laki-laki yang pernah berhubungan dengan pekerja seks atau pelacur itu lebih mungkin melakukan kekerasan seksual. Ya. Dan laki-laki yang dengan pengalaman berhubungan seksual dengan banyak pasangan juga cenderung melakukan kekerasan. Ya, mungkin ada hubungannya dengan apa ya, nafsunya ya, keinginan untuk melampiaskan seksualnya, apalagi kalau itu tidak sampai tercapai, dia bisa emosi ya, melakukan kekerasan. Begitupun yang laki-laki yang persepsi dan sikapnya terhadap kesetaraan gender yang rendah, itu biasanya lebih mungkin untuk melakukan kekerasan ya. Dan laki-laki yang suka mengontrol pasangannya, itu juga ada kemungkinan atau lebih berpotensi melakukan kekerasan verbal dan juga diskriminasi serta kekerasan seksual terhadap perempuan ya, atau kekerasan fisik lah terhadap perempuan. Nah, sedangkan laki-laki yang ikut terlibat dalam pekerjaan rumah tangga ya di dalam keluarga itu dikatakan kecil kemungkinannya untuk melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Nah, ini hasil survei benar atau tidaknya ya kita bisa cek di lapangan gitu ya. Bisa saja ada yang salah karena narasumbernya juga perlu diperhatikan dan konteks ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada bentuk-bentuk kekerasan seksual. Ada yang disebut battering rape, ya ini yang kekerasan fisik atau seksual ya, fisik sekaligus juga seksual. Nah, ini ketika suami memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual ya. Kemudian ada yang disebut dengan force only rape ya, ini yang menggunakan, jadi suami menggunakan kekuasaannya dan kekerasan ya. Jadi kalau istri menolak, dia akan melakukan kekerasan, ya menindas atau mengancam istrinya ya. Kalau dia menolak untuk melakukan hubungan seksual. Yang lalu saya pernah baca kisah di Papua ya. Istrinya menolak karena dia baru pulang dari kebun, sampai rumah harus urus anak, masak dan lain sebagainya. Suami hanya dari warung tuak ya, minum mabuk di sana, pulang minta istrinya melayani. Karena istrinya capek dan dia menolak, itu istrinya dibunuh. Ya, dibunuh dengan sadis ya. Mohon maaf, vaginanya itu dimasuki cangkul gitu ya. Dan itu ekspresi kemarahan terhadap istrinya karena istrinya berani menolak untuk melakukan hubungan seksual. Nah, ada yang disebut dengan obsessive rape ya. Jadi ini istri yang mengalami kekerasan sadis ketika berhubungan seks dengan suaminya.
Jadi ada yang mungkin masokisme atau apa namanya itu ya, yang harus melakukan kekerasan supaya dia mengalami kepuasan secara seksual. Jadi dengan menarik rambut, memukul, mencekik ya. Ada yang diikat pasangannya misalnya gitu ya, kayak di film-film begitu, dan ada juga yang memasukkan benda ke vagina istrinya ya supaya dia bisa mengalami kepuasan. Nah, itu yang disebut dengan obsessive rape gitu ya. Jadi perkosaan di dalam perkawinan terjadi ternyata lebih sadis juga gitu. Nah, ada yang anger rape, ini untuk perkosaan hubungan seksual dilakukan dalam rangka melampiaskan kemarahan kepada istri. Jadi mungkin bertengkar dengan istri dan untuk menghukum istri itu diperkosa ya di hubungan seksual tapi dengan kekerasan begitu. Nah, ada yang disebut dengan donutation rape. Nah, ini yang menunjukkan kekuasaan ya, perkosaan dilakukan, hubungan seksual dilakukan untuk menunjukkan kekuasaan kepada istri atau pasangan atau menaklukkan istri atau korban. Dan ada yang disebut dengan exploitation rape, ini yang untuk mengambil keuntungan demi kepuasan kenikmatan sendiri, apalagi kalau istri itu bergantung secara ekonomi dan sosial. Dia akan mengalah dan melayani suaminya gitu ya, dan merasa itu sebagai ya sudah kewajiban istri untuk melayani suami yang sudah capek kerja mencari nafkah seperti itu. Tapi itu kan terjadi eksploitasi sebenarnya karena tidak dinikmati oleh dua pihak, bukan karena keinginan dua pihak tetapi hanya salah satu pihak ya. Ini. Nah, saudara, ada aturan sebenarnya dan sanksi terhadap perkosaan. Bukan hanya perkosaan yang dilakukan oleh orang asing dan di luar rumah, tetapi juga di dalam rumah. Dan ini diwadahi oleh Undang-Undang KDRT yang nomor 23 tahun 2004. Ini penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk di sini adalah kekerasan seksual. Itu ada dalam pasal 8. Jadi undang-undang secara khusus yang mengatur tentang perkosaan dalam keluarga atau dalam perkawinan itu belum ada. Tapi orang bisa menggunakan undang-undang KDRT ini untuk melaporkan kekerasan atau perkosaan yang dihadapi atau dialami oleh istri di dalam perkawinan. Nah, di situ ada sanksinya yaitu penjara 12 tahun dan denda 36 juta. Tetapi dalam prakteknya itu hanya 3 sampai 5 bulan dan tidak ada dendanya. Ya, ini yang terjadi. Jadi ada aturan tetapi tidak diberlakukan, dipraktekkan dengan baik. Nah, sekarang memang sudah lama sih, sudah beberapa tahun ini sedang dipersiapkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, termasuk kekerasan dalam perkawinan, tetapi ditolak oleh DPR termasuk oleh PKS ya, Partai PKS dengan beberapa ada sekitar 11 penolakan itu ya, dan beberapa hal ini yang saya sebutkan di situ ada perbudakan seksual. Jadi di rancangan undang-undang pasal 19 itu memprotes atau tidak setuju dengan membatasi ruang gerak istri ya, kebebasan istri itu dibatasi untuk kebutuhan seksual dari diri sendiri atau suami begitu. Nah, ini ditolak oleh Partai PKS dan juga oleh anggota DPR yang lain karena menganggap kalau ini diperlakukan dalam keluarga, ini kan bertentangan dengan aturan agama. Bahwa di dalam aturan agama istri wajib melayani suami. Sunnah Rasul ya, setiap hari Kamis atau Jumat itu ada sunnah Rasul. Nah, kalau ini diberlakukan maka itu tidak akan terjadi. Suami tidak akan punya hak terhadap tubuh istrinya dan dia tidak bisa meminta pelayanan seksual kepada istri kalau dia tidak bersedia begitu ya. Sebab sunnah Rasul itu bersedia atau tidak bersedia harus bersedia. Dan mereka juga mengkritisi kata kekerasan. Jadi mereka mengatakan ya bukan kekerasan tetapi kejahatan. Nah, kalau kata kejahatan yang dilakukan itu berarti kan di luar rumah gitu, yang di dalam rumah tidak lagi dianggap sebagai kejahatan begitu ya. Dan rancangan undang-undang itu juga dianggap berpotensi mengkriminalisasi hubungan suami istri dan ini pasti akan menghancurkan keluarga. Karena kalau istri berani protes ya atau menolak, itu berarti kan dia menolak perannya sebagai istri dan itu berarti kacau gitu ya, bisa menimbulkan keributan dan berakhir pada perceraian. Suami juga pasti tidak akan menerima istri yang menolak perannya, tugasnya, kewajibannya seperti itu. Dan rancangan undang-undang ini juga dianggap akan
mempidanakan orang-orang yang menikah di bawah usia 18 tahun. Karena di situ harus di atas 18 tahun gitu ya. Dan mereka menuduh atau menganggap bahwa rancangan undang-undang itu adalah adopsi dari teori feminis radikal. Jadi sampai sekarang belum disahkan, ya masih digodok terus karena pro kontra terhadap rancangan undang-undang itu. Dan sementara digodok, kekerasan terhadap perempuan, perkosaan terhadap istri juga terus berlanjut sampai dengan saat ini. Nah, penyebab kekerasan dalam keluarga adalah yang pertama adalah sistem patriarkal, ya. Jadi karena laki-laki itu dominan, ya, laki-laki itu yang paling utama, maka apapun yang dilakukan itu diampuni, ditolerir gitu ya. Termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Ya kita lihat aja hukumnya kan sangat rendah, sangat ringan gitu ya, cuma 3 sampai 5 bulan, sementara korbannya bisa menanggung itu seumur hidupnya. Nah, kemudian bisa juga karena kebutuhan menguasai atau mengendalikan korban atau istri gitu ya, dalam hal ini istri. Jadi istri itu dikontrol, diatur gitu. Dan bisa terjadi juga karena sosialisasi dari masa kecil terhadap laki-laki ya. Jadi laki-laki itu selalu diajarkan di pikiran mereka, bahkan juga tindakan mereka, bahwa mereka harus kuat. Mereka harus agresif, dominan, tidak cengeng, tidak banci, dan menyangkal atau menekan perasaannya. Karena kalau terlalu emosional gitu, maksudnya memperhatikan atau menekankan emosi, nanti dianggap kamu itu kayak perempuan gitu ya. Jadi laki-laki nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng, itu hanya untuk perempuan, banci ya. Jadi selalu ditekankan bahwa laki-laki itu harus kuat, menguasai, agresif, dominan, juga termasuk terhadap perempuan dan terhadap istrinya sendiri. Dia harus berkuasa ya, di atas dari istrinya gitu, termasuk dalam hubungan seksual. Dan ada juga penyebabnya adalah karena ingin menunjukkan perhatian dan kehangatan lewat aktivitas seksual. Tetapi kadang juga dengan kekerasan gitu ya. Dan juga karena peran maskulin yang ingin menguasai. Jadi hubungan seksual itu bukan hanya sekedar karena apa ya, nafsu gitu ya, keinginan untuk melakukan hubungan seksual, tapi ada orang yang menggunakan hubungan seksual itu sebagai cara mengekspresikan kuasanya kepada objeknya atau korbannya. Ya, jadi perkosaan yang dilakukan di luar juga sama ya, bukan terutama karena nafsu seksual yang sulit dikendalikan. Ada sih ada, tetapi yang lain itu untuk menunjukkan bahwa dia berkuasa terhadap korbannya. Apalagi kalau korban itu lemah gitu ya. Jadi mungkin ini orang yang sedang mengalami krisis diri gitu ya. Mungkin di antara laki-laki dia lebih rendah gitu, lalu dia melampiaskan itu kepada pihak yang lebih lemah. Ya, entah itu perempuan atau anak-anak ya. Dan juga pendekatan yang kasar di dalam mendapatkan kepuasan seksual. Ini yang menyebabkan kenapa terjadi perkosaan atau kekerasan seksual di dalam perkawinan. Ada orang juga yang menggunakan itu tadi ya sebagai ekspresi kekuasaan, tapi juga pengakuan ya, pengakuan terhadap kejantanannya. Jadi kalau dia di luar itu merasa disingkirkan atau terancam harga dirinya, dia merasa oh saya masih punya wilayah kekuasaan, yaitu di dalam keluarga terhadap istri dan anak-anak saya. Dan dia ekspresikan itu melalui hubungan seksual. Ya, bahwa saya bisa tindas kok ya pihak yang lain ya, walaupun itu adalah istrinya sendiri. Nah, ada orang yang juga menggunakan hubungan seksual untuk menghukum istri, ya, menghukum istri ketika dia melakukan kesalahan. Jadi diperkosa, gitu ya. Jadi bagi laki-laki dia tidak hanya menggunakan senjata untuk menindas pihak lawan, ya, atau orang yang lebih rendah dibandingkan dia, tetapi dia juga bisa menggunakan kelaminnya. Ya, penisnya. Jadi di dalam sejarah Bapak Ibu ya, penis itu adalah simbol kuasa. Jadi pernah ada lukisan di mana seorang anak memegang penisnya dan juga memegang pistol. Jadi pistol itu kan bentuknya kayak penis ya. Jadi penis itu sendiri adalah senjata, alat simbol kekuasaan dari laki-laki, dan karena itu dia bisa menindas perempuan melalui penisnya. Jadi tidak hanya dengan senjata. Nah, perempuan juga dianggap sebagai objek seksual. Jadi mereka seperti Hawa ya, karena menggoda Adam, jatuh dalam dosa. Jadi memang perempuan itu adalah objek seksual gitu. Jadi kalau diperkosa ya nggak masalah gitu, karena memang itu udah bagiannya gitu ya. Dan juga karena pemikiran penyangkalan terhadap tubuh perempuan sebagai milik perempuan.
Jadi laki-laki menganggap tubuh perempuan itu adalah milik laki-laki dan laki-laki berhak untuk menggunakannya, apalagi kalau dia sudah menikah, ya, menjadi istri, itu adalah milik. Ya, jadi ini sebenarnya sudah tidak sesuai dengan janji perkawinan kan, aku milikmu, kamu milikku, nggak ada. Dalam prakteknya adalah hanya ya suami yang memiliki tubuh istrinya dan tidak sebaliknya gitu. Nah, dalam kekristenan tadi dalam kaitan dengan Hawa ya, jadi perempuan itu berdosa dan dikatakan dalam kitab Kejadian bahwa perempuan birahi pada suaminya. Ya, jadi udahlah, itu tugas perempuan untuk memuaskan suaminya secara seksual. Dan itu adalah kewajiban perempuan. Jadi ada teksnya, ada ayatnya ya bahwa perempuanlah yang birahi kepada suaminya. Jadi kalau suaminya melakukan hubungan seksual bahkan memperkosa, ya terima aja. Jadi dia udah jadi korban, dikorbankan lagi gitu, reviktimisasi. Karena kamu yang birahi gitu ya, kamu yang nafsu gitu. Makanya suamimu juga akhirnya nafsu ke kamu gitu. Jadi dia udah korban, dikorbankan lagi gitu. Ya. Jadi kalau diperkosa ya terima aja gitu. Nah, pandangan yang lain juga adalah kita bisa lihat dari teori psikoanalisa dari Sigmund Freud ya. Jadi kenapa perempuan dikuasai secara seksual dan dianggap tubuhnya, seksnya tidak berharga, maksudnya tidak perlulah dihormati gitu ya, bisa diperlakukan sesuka hati. Itu bisa ada kita lihat teori dari Sigmund Freud. Jadi Sigmund Freud melalui teorinya penis envy dan Cinderella complex, dia lalu menyimpulkan bahwa pria itu memang superior ya, berkuasa menentukan siapa dan bagaimana perempuan. Ya, jadi laki-laki yang menentukan dan tidak sebaliknya. Jadi perempuan tidak menentukan apa dan siapa bagaimana laki-laki gitu. Dan dia mengatakan semua perempuan, semua wanita itu kepunyaan laki-laki. Jadi kalau laki-laki mau buru perempuan, mau pakai perempuan, ya terserah gitu. Karena memang itu miliknya laki-laki dan dia berhak untuk melakukan itu, gitu ya. Nah, ini tadi yang saya katakan ya. Sakar ya, penis, sakar laki-laki itu adalah simbol kuasa laki-laki atas perempuan. Jadi teori psikoanalisa itu perempuan yang tidak punya penis itu berarti dia tidak punya kuasa. Ya, yang punya penis itulah yang punya kuasa ya, dan laki-laki takut menjadi perempuan karena nanti dia tidak punya kuasa ya, tidak punya kuasa, tidak punya penis. Nah, jadi ini ada teorinya Bapak Ibu, bukan saya yang ngarang. Jadi sakar atau penis itu adalah simbol kekuasaan laki-laki. Ya. Makanya kalau dikebiri itu sama dengan merendahkan laki-laki gitu ya, menghilangkan kelelakiannya gitu. Itu menindas gitu. Nah, teori dari Sigmund Freud itu diperkuat oleh Erich Fromm. Ya, jadi Erich Fromm menceritakan atau coba mendefinisikan atau memberikan teori tentang kenapa sih perempuan itu dikuasai oleh laki-laki atau mau dikuasai oleh laki-laki. Ternyata itu sudah dimulai dari hubungan seksual. Jadi laki-laki ini biasa laki-laki pada umumnya karena dia ingin terlihat macho, jantan, berkuasa, dominan gitu. Nah, termasuk juga dalam hubungan seksual. Dia tidak mau kalau dalam hubungan seksual itu dia gagal untuk ereksi. Karena ereksi tanda kelemahan dan itu menghina kelelakian laki-laki gitu ya. Jadi supaya dia tidak dihina oleh atau tidak diejek oleh istrinya atau oleh perempuan, maka dia berusaha untuk menguasai perempuan, ya, membuat perempuan itu lemah. Nah, demikian juga dengan perempuan, ya, perempuan sendiri punya kecemasan gitu ya. Kecemasan kalau dia tidak menarik, maka tidak akan terjadi persetubuhan atau hubungan seksual. Jadi perempuan ini membuat dirinya semenarik mungkin untuk merangsang laki-laki supaya dia mau berhubungan seksual dengan perempuan. Nah, dari teori ini lalu disimpulkan bahwa ada perbedaan warna kepribadian laki-laki dengan perempuan. Ya, jadi laki-laki melalui hubungan seksual itu akan kelihatan bahwa laki-laki cenderung berkuasa karena dia punya penis dan perempuan bergantung kepada penis itu untuk memperoleh kenikmatan seksual dan karena itu dia harus membuat dirinya semenarik mungkin. Ya, jadi ini yang kemudian berkembang di dalam masyarakat dan orang mengatakan oh perempuan itu kalau bersolek itu mau menarik perhatian laki-laki gitu. Nah, walaupun ini tidak benar tapi dipercayai oleh banyak orang gitu. Nah, Freud juga menambahkan teori itu dan dia mengatakan bahwa perempuan yang dewasa adalah perempuan yang mengalihkan pusat rangsangannya kepada vagina.
ya, bukan pada klitoris. Jadi kalau gadis atau perempuan itu memusatkan dirinya pada klitoris, itu berarti dia belum dewasa, dia neurotik dan kelaki-lakian. Karena dia lalu tidak membutuhkan laki-laki gitu ya. Tapi kalau dia memindahkan pusat rangsangannya ke vagina, berarti dia seorang wanita yang dewasa, keibuan. Itu adalah perempuan yang normal gitu. Nah, teori ini lalu memiliki konsekuensi. Artinya bahwa perempuan kalau maksudnya gini, masyarakat berpandangan bahwa orgasme dari perempuan itu sangat tergantung pada ereksinya alat kelamin laki-laki. Ya, padahal sebenarnya di dalam kenyataan justru klitoris itu yang pusat rangsangannya dari perempuan, bukan di vagina. Tetapi oleh pendidikan, sosialisasi, lalu diajarkan kepada perempuan bahwa kalau kamu mau dianggap sebagai perempuan yang dewasa, pindahkanlah pusat rangsanganmu kepada vagina. Dan kalau ke vagina berarti dia harus membutuhkan laki-laki untuk memuaskan dia. Padahal sebenarnya tidak. Ya, jadi perempuan tanpa laki-laki pun dia bisa menikmati bisa orgasme juga melalui klitorisnya. Nah, ini kemudian lalu ada lesbian misalnya atau perempuan yang tidak mau menikah gitu. Karena kalau hanya kebutuhan untuk orgasme dia bisa melakukan sendiri sama seperti yang dilakukan oleh laki-laki. Jadi laki-laki kalau bisa self service ya perempuan juga bisa gitu ya. Jadi bukan hanya laki-laki. Nah, kalau itu yang terjadi maka perempuan tidak akan butuh laki-laki. Ya, tidak mau berkeluarga dan ini yang ditakutkan oleh laki-laki. Karena kalau demikian maka laki-laki tidak bisa menunjukkan kekuasaannya kepada perempuan. Nah, pandangan yang lain adalah dari bapak-bapak gereja tentang seksualitas. Ya, kenapa lalu perempuan diam saja, pasrah dalam keluarga, melihat hubungan seksual hanya sebagai kewajiban dari perempuan, itu ternyata juga ada pengaruh dari pandangan bapak-bapak gereja. Saya tidak sebutkan semua, tapi hanya beberapa. Nah, ini misalnya dari Clemens dari Alexandria. Dia mengatakan bahwa perkawinan terutama untuk prokreasi. Jadi bukan untuk rekreasi. Jadi hanya untuk menghasilkan anak, ya, untuk generasi selanjutnya gitu. Dan karena dia prokreasi, maka lakukanlah tanpa perasaan. Jadi laki-laki itu kalau mau berhubungan seksual dengan istrinya, ya nggak usah pakai perasaan, ya nggak usah ada cinta, ya itu hanya untuk melahirkan anak, membuat anak gitu ya. Dan karena itu laki-laki harus menguasai dirinya. Ya, dan perempuan harus ya menjaga kesopanan dirinya dengan berpakaian bertingkah laku yang baik, jangan menggoda laki-laki gitu ya, jangan merangsang laki-laki. Nah, Agustinus juga berpandangan seperti itu gitu ya. Dia mengatakan kepada laki-laki harus menghargai jiwa istrinya, tetapi membenci tubuhnya sebagai musuh. Jadi hubungan seksual ya mungkin ini juga dikaitkan dengan askese gitu ya, askese yang menghindari hubungan seksual atau tubuh yang bersifat materi, kekuasaan, jabatan gitu ya, makanya orang selibat gitu ya. Jadi kalaupun mau hubungan seksual ya ingat itu hanya dalam rangka prokreasi. Jadi jiwanya dicintai, dihargai, tetapi tubuhnya menjadi musuh yang harus dihindari. Kalaupun melakukan ya hanya kewajiban untuk prokreasi. Nah, Martin Luther juga mengatakan perkawinan itu pembalut Allah pada nafsu seksual yang tidak terkendali. Ya, dan itu masih bisa dimaafkan begitu. Dan ibu-ibu diajari bahwa perkawinan dan menjadi ibu itu panggilan tertinggi. Ya, karena itu akan bertujuan untuk prokreasi. Nah, bahkan dikatakan bahwa keselamatan bagi perempuan datang dari kandungannya. Karena itu melahirkanlah sebanyak-banyaknya, ya nggak usah pakai kontrasepsi apa yang untuk menghindari itu gitu ya. Jadi melahirkan sebanyak-banyaknya sampai habis ya, sampai habis. Itulah fungsi tugas dari seorang perempuan. Jadi keselamatannya itu justru datang dari kandungannya gitu ya. Itu aneh menurut saya. Bahkan dikatakan bahwa rasa sakit waktu melahirkan itu sama dengan salib. Ya, karena dengan rasa sakit itulah lalu perempuan bisa bertemu dengan Allah gitu. Nah, saya merasa aneh kok Allah ini kok suka sekali dengan melihat penderitaan perempuan gitu ya. Jadi perempuan bukan diselamatkan melalui iman dan percayanya, tetapi melalui rasa sakit ya dan fungsinya melahirkan gitu. Dan Calvin sendiri juga mengatakan demikian. Jadi fungsi tugas perempuan itu adalah merawat anak, ya melahirkan, merawat anak. Ya sakit waktu melahirkan itu justru menyenangkan Allah. Saya nggak tahu Allah macam apa yang kita hayati yang model seperti ini.
Allah yang menyukai penderitaan perempuan, gitu ya. Nah, ini yang perlu kita kritisi menurut saya. Nah, tubuh perempuan dalam sejarah juga dianggap negatif gitu ya. Jadi abad 17 misalnya cuma dikenal satu jenis kelamin, hanya laki-laki, one sex model gitu ya. Jadi hanya diakui kelamin laki-laki ya. Perempuan itu dianggap inferior, tidak sempurna. Jadi klitorisnya dianggap sebagai penis yang kecil ya, yang tidak normal. Ya, baru abad 18 baru diketahui ada two sex model gitu ya, bahwa ada laki-laki, seks laki-laki dan perempuan. Paulus, saya nanti diingatkan ya kalau lewat waktunya. Di masa Renaissance itu juga tubuh dianggap sebagai inferior, tubuh perempuan, kemudian abad 17 objek cinta, abad 18 itu perempuan milik laki-laki, termasuk seksualitasnya, reproduksinya itu diatur dan dikendalikan oleh laki-laki. Nah, kemudian dalam budaya-budaya kita melihat beberapa budaya ada perbedaan dalam melihat hubungan seksual. Ya, jadi ada budaya yang lain yang melihat hubungan seksual itu sebagai sumber kesenangan, gitu ya. Bahkan ada yang memuja hubungan seksual itu seni erotis itu, gitu ya. Tetapi dalam budaya yang lain justru dianggap sebagai sumber bahaya, ya, tabu, aib, gitu. Ya, dalam masyarakat yang satu, ya, hubungan seksual dianggap sebagai prokreasi, tetapi dalam masyarakat yang lain dianggap rekreasi. Jadi tanpa anak pun nggak masalah. Anak itu bonus ya, kalau ada, kalau tidak ada pun nggak masalah, karena mereka melakukan itu karena cinta ya, karena akan mau menikmati hubungan seks itu, bukan terutama untuk melahirkan anak begitu. Tetapi kalau dulu bahkan sampai sekarang juga masih ada hubungan perkawinan itu ya untuk menghasilkan anak, prokreasi gitu, bukan rekreasi ya. Tapi ada juga yang kedua-duanya. Nah, seks yang benar ya, seks yang dilakukan secara benar gitu ya, itu sebenarnya baik untuk kesehatan ya, bahkan dianggap sebagai kekuatan, kebugaran gitu. Dan mengekang seks ya, itu justru bisa menimbulkan penyakit ya, bahkan dianggap kelainan sosial, penyakit jiwa gitu ya. Jadi lakukanlah hubungan seksual itu secara benar, karena itu bisa memberikan kebugaran, kesehatan bagi tubuh kita. Ya, jadi seks itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang kotor, yang menjijikkan, tetapi sesuatu yang baik kalau dilakukan juga secara baik tanpa kekerasan. Nah, kemudian seksualitas itu dan hubungan-hubungannya itu kan berkaitan dengan daya tarik gitu ya, gairah, keinginan, misteri, hayalan gitu. Tetapi juga kadang dipandang dengan kecurigaan, ya, kebingungan, ketakutan, sikap jijik gitu. Nah, ini yang menurut saya harus diluruskan gitu. Apa sih itu seks gitu ya? Apa itu seksualitas? Nah, jadi seksualitas itu bisa berkaitan secara dengan biologis, bisa karena dorongan psikologis, tetapi juga bukan kadang saja, seksualitas itu juga diatur, dikendalikan oleh dan di dalam masyarakat. Jadi ada larangan atau ada tabu gitu ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, selanjutnya, bagaimana Paulus? Saya masih ada waktu? Paulus? Boleh, Bu. Okay. Sampai jam 5 pas, karena kita telat mulai 10 menit. Oh, ya sekarang udah jam berapa? 16.48. Oh, masih ada. Oke. Ya, 12 menit lagi mungkin. Oke. Saya cepatkan aja. Nah, ini sekarang kita melihat perbedaan perempuan dan laki-laki tentang dalam hubungan seksual ya. Nah, ini yang banyak orang masuk dalam perkawinan tanpa tahu tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya, akhirnya ya berkelahi kadang di dalam hubungan seksual ya. Misalnya begini, laki-laki itu cepat terangsang, orang mengatakan laki-laki itu cepat terangsang melalui penglihatan. Jadi di matanya, ya. Jadi kalau dia lihat perempuan, dia lalu tertarik, terangsang gitu ya. Jadi di matanya gitu. Nah, ini begitupun dalam hubungan seksual ya. Jadi laki-laki itu ketika berhubungan maksudnya, dia lebih suka lampu terang ya, mayoritas. Mungkin ada yang suka lampu gelap, tapi kebanyakan lampu terang gitu ya. Perempuan sebaliknya, dia lebih menekankan pada sentuhan kasih sayang ya. Makanya kalau perempuan lihat laki-laki telanjang, dia yang pakai pakaian maksudnya tidak tertutup semua nggak masalah gitu ya, dia tidak gampang terangsang terhadap tubuh laki-laki gitu, karena yang penting bagi perempuan adalah lebih pada suara ya, suara
apa namanya yang lembut gitu ya, sentuhan kasih sayang, itu yang lebih penting pada laki-laki. Dan kebanyakan gitu ya, kalau hubungan seksual lebih suka lampu padam. Nah, ini masalah. Satu suka terang, satu padam. Jadi kalau hubungan seksual satu pencet lampu, menghidupkan lampu, satu mematikan, akhirnya nggak jadi-jadi hubungan seksual ya, karena hanya masalah lampu kadang. Nah, ini juga perlu dibicarakan menurut saya. Nah, kemudian laki-laki itu seks berhubungan, pikiran laki-laki adalah seks berhubungan dengan fisik. Tetapi perempuan seks berhubungan dengan pengalaman emosi yang dalam. Ya, jadi emosinya, perasaannya yang disentuh, ya, harus itu yang disentuh. Dan terjadi variasi seksualitas yang berbeda. Kalau laki-laki cepat bergairah, ya, jadi 10 menit, 15 menit cepat gitu ya, dan juga dikerjakan dengan cepat juga gitu ya. Nah, perempuan beda. Perempuan itu lambat, saudara-saudara. Harus ada pemanasan, lari-lari dulu atau gimana. Ya, jadi perempuan nggak sama dengan laki-laki main tembak langsung aja, nggak bisa. Ya, tanya itu ibu-ibu yang hadir di sini, nggak bisa kayak begitu. Ya, jadi harus pemanasan dulu, ya, dirayu dulu, hubungannya apa, komunikasi apa segala macam gitu ya, dipersiapkan. Ya, nah tapi kalau ini tidak diperhatikan, maka perempuan ya nggak apa-apa lah. Saya nggak puas, nggak mengalami kenikmatan, nggak apa-apa, hanya melayani suami aja gitu. Tapi itu kan nggak adil gitu ya, karena hanya laki-laki yang dipentingkan, perempuan tidak. Nah, ini kesalahan menurut saya, ya, kesalahan yang terjadi di dalam perkawinan. Nah, kemudian gairah seks perempuan kita lihat di sini, ya. Mayoritas perempuan menikah, ya, ini hasil penelitian, itu 30-50% jarang mengalami orgasme. Karena apa? Laki-laki egois, ya, dia hanya mementingkan dirinya sendiri, nggak peduli dengan perempuan apa dia orgasme atau tidak, dan banyak perempuan yang nggak tahu bagaimana orgasme itu, nggak tahu apa itu orgasme dan bagaimana mencapai orgasme, dia nggak tahu. Karena apa? Menikah itu hanya untuk melahirkan anak. Jadi udah hamil melahirkan, nanti hamil lagi melahirkan, ya. Jadi dia tidak menikmati apa itu hubungan seksual, tidak pernah merasakan apa itu orgasme, ya. Dan sikap terhadap seks, ya, banyak perempuan yang melihat itu hanya kewajiban, ya, tanggung jawab istri untuk menyenangkan suami. Bahkan kadang melihat seks itu sebagai sesuatu yang kotor, ya, hubungan seksual itu. Dan kadang dia melakukan itu hanya untuk membayar atau mendapatkan kebaikan dari suaminya, gitu ya. Supaya suaminya baik-baik ke dia, tidak marah-marah, gitu ya. Jadi dia servis, gitu ya, servis katanya, melakukan hubungan seksual dengan suaminya, gitu, ya. Supaya gajinya dikasih semua gitu ya, uang dikasih misalnya gitu ya. Nah, sedangkan gairah laki-laki ya, seks itu digambarkan sebagai sebuah kemenangan, penguasaan. Ya, jadi bukan hanya keinginan seksual gitu, kenikmatan, tapi juga menunjukkan kemenangan, penguasaan. Ya, kemudian juga hubungan seksual dilihat sebagai pengganti komunikasi verbal. Ya, biasanya laki-laki kan sedikit bicara, tapi dia berbicara dengan melakukan hubungan seksual. Dan kadang seksual juga dilakukan untuk mengalahkan perasaan rendah diri, ya, karena laki-laki ingin menunjukkan kejantanannya. Kadang juga untuk melawan kecemasan dan ketegangan. Jadi dia kalau udah sibuk, tegang gitu ya, ya melakukan hubungan seksual untuk melepaskan ketegangan. Bayangkan. Ya, jadi hubungan seksual itu bukan ekspresi cinta, tapi untuk melepaskan ketegangan. Kasihan sekali istrinya, gitu ya. Kemudian, ya ada sih ya, seksualitas itu, hubungan seks itu dilakukan juga untuk mendapatkan cinta emosi. Ya, jadi perempuan gunakan tubuhnya untuk mendapatkan perhatian laki-laki. Nah, laki-laki juga bisa melakukan hubungan seksual untuk memanipulasi pasangan, atau juga untuk diceritakan kepada orang lain bahwa dia jago gitu ya. Apalagi kalau banyak perempuan yang pernah dia setubuhi, wah itu jantan, ya, kayak ayam jago, kayak begitu, ya, bangga. Gitu. Nah, mitos, sekarang mitos ya, mitos tentang hubungan seksual. Nah, ada yang beranggapan bahwa seks adalah sebuah penampilan. Ya, tadi yang dipikirkan oleh laki-laki menunjukkan kejantangan, menyenangkan pria atau laki-laki serius gitu ya, mau melakukan hubungan seksual itu serius banget gitu. Ini ereksi apa enggak? Ini orgasme atau ejakulasi dini atau tidak? Jadi serius gitu ya, kayak mau apa aja gitu ya. Tidak santai gitu, ya. Dan kemudian juga ada pikiran di dalam
pasangan itu bahwa dua-dua harus orgasme. Nah, ini yang kemudian membebani ketika melakukan hubungan seksual, ya. Padahal hubungan seksual itu sebenarnya adalah sebuah komunikasi, ya, bagaimana menyampaikan rasa cinta, kasih sayang, sebuah permainan, ada humornya, lucu, bercanda juga kadang, ada percakapan gitu, dan tidak selalu sampai pada orgasme. Ya, ingat tadi perempuan itu lebih pada emosinya yang disentuh gitu ya. Nah, itu. Kemudian salah paham yang berikutnya adalah seks itu atau hubungan seksual hanya tanggung jawab laki-laki. Jadi laki-laki lah yang berinisiatif, perempuan hanya menunggu. Jadi kalau laki-lakinya tidak berinisiatif, walaupun dia mau gitu, ya dia tahan-tahan aja atau pura-pura tidak pengen gitu ya. Itulah yang terjadi dalam masyarakat. Ya, padahal sebenarnya hubungan seksual harus inisiatif bersama dan tanggung jawab bersama. Dan perempuan juga menikmati hubungan seksual itu, bukan hanya laki-laki. Ya. Kemudian mitos yang lain, kontak fisik pasti menuju hubungan seksual, belum tentu. Ya. Jadi itu tadi perempuan ya, walaupun dia tidak sampai pada hubungan seksual gitu, dia menikmati. Jadi hubungan seksual yang disebut dengan seksualitas itu adalah komunikasi, ya, hubungan, perhatian. Jadi bukan melulu hubungan seksual. Ya, koitus gitu, bukan, ya. Jadi sentuhan, memberi hiburan, melindungi itu termasuk dalam seksualitas, ya, bukan tidak selamanya hubungan fisik. Nah, ini tadi ya, seks itu selalu senggama gitu ya, hubungan fisik, tetapi sebenarnya lebih pada perasaan, ya, pelukan, rayuan, kata-kata lembut, ya, pujian, ciuman, cumbuan, itu ya yang berhubungan dengan seksualitas atau hubungan seksual. Nah, ada yang berpikir bahwa hubungan seksual itu berjalan dengan sendirinya, lancar gitu ya, mau langsung tembak langsung gitu. Nggak bisa, ya. Hubungan seksual yang baik itu memang harus diupayakan dan diciptakan, ya. Itu melalui komunikasi yang baik, suasana yang romantis gitu. Makanya ada yang mengatakan kalau komunikasi di siang hari itu baik, maka di malam hari juga pasti akan baik. Artinya hubungan seksual di malam hari juga akan baik kalau kata-kata kita, komunikasi kita, relasi kita baik di siang hari atau sebelum hubungan seksual. Tapi kalau kasar ya, marah-marah, siapa juga yang mau hubungan seksual dengan menikmati, dengan menyenangkan gitu ya. Paling dia terpaksa gitu ya, terpaksa melakukan hubungan seksual itu. Kalau perlu cepat-cepat gitu ya. Nah, karena istri tidak merasa menikmati. Ya udah dimarah-marahi gitu ya, udah dimaki-maki, mana ada orang yang melakukan hubungan seksual dalam situasi yang seperti itu. Ya. Ingat, hubungan seksual itu adalah komunikasi, sesuatu yang menyenangkan, ya, inisiatif dua pihak. Nah, itu. Nah, yang berikutnya saya masuk kepada konseling, ya. Konseling, saya minta waktunya sedikit ya. Konseling ini udah mau terakhir sih. Jadi di dalam konseling itu bebaskan sikap terhadap seks dan seksualitas. Jadi hubungan seksual itu adalah lebih pada otak, ya, bukan ke alat kelamin. Ya, bukan alat kelamin kita, tetapi otak, pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita terbuka, maka ini juga akan meningkatkan hubungan seks. Dan peliharalah hubungan yang bertumbuh dari hari ke hari, itu bertumbuh menjadi lebih baik, maka seks juga akan menjadi lebih baik gitu. Nah, komunikasi yang kuat itu juga perlu diperhatikan, kepedulian, persahabatan gitu ya. Itu perlu di hubungan yang baik itu perlu dibina gitu, supaya hubungan seksnya juga baik. Kemudian kalau ada masalah, ya pecahkan dulu, selesaikan dulu masalah itu. Jangan dibiarkan menumpuk. Ya, hilangkan kebencian, kemarahan, dibicarakan supaya itu selesai dan tidak mengganggu hubungan seksual. Dan nikmatilah hubungan seksual itu, cari misalnya bentuk atau metode apa yang menyenangkan untuk dua pihak gitu ya. Bukan hanya salah satu pihak. Dan bersenang-senanglah dengan fantasi, mungkin putar musik dulu gitu ya, supaya lebih romantis, pakai lilin mungkin remang-remang ya, rekreasi, makan di restoran, tidur di hotel, suasana baru. Nah, itu untuk meningkatkan hubungan seksual yang baik gitu ya. Jadi cari sesuatu yang menyenangkan dan mendapatkan kepuasan dilakukan dengan santai, bergembira, bukan dengan kekhawatiran gitu ya, dengan ketegangan, beban, tidak ya. Dan jangan menghakimi diri kalau tidak bisa atau sedang punya masalah.
Jadi bicarakan bersama dengan pasangan dan jangan minum alkohol terlalu banyak karena hubungan seksual katanya butuh waktu ya. Jadi nggak bisa tembak langsung 10-15 menit gitu ya. Dan hindari 3 perangkap buru-buru, kepenatan atau lelah dan minum alkohol terlalu banyak gitu ya. Kalau masih bermasalah, pergilah ke terapi seksual, jangan ke saya ya, ke terapi seksual supaya bisa diobati gitu. Dan hal-hal yang perlu diupayakan supaya menghindari kekerasan seksual dalam perkawinan adalah ubah cara pandang terhadap tubuh, baik tubuh laki-laki maupun tubuh perempuan. Lakukan tafsir ulang terhadap teks-teks Alkitab yang melecehkan tubuh perempuan, dan harus ada pendidikan seksual, termasuk dalam katekisasi pranikah. Ya, harus ada pendidikan seksual di sana, teori tentang seksualitas gitu ya, seksualitas laki-laki, perempuan, bagaimana supaya tidak salah di dalam perkawinan. Kemudian perlu ada sanksi yang berat terhadap pelaku pelecehan dan perkosaan seksual terhadap perempuan. Dan berikanlah hak kepada perempuan untuk menentukan apa yang terbaik bagi tubuhnya. Jadi jangan ambil hak perempuan itu ya, dan lalu kemudian laki-laki yang menentukan apa dan bagaimana tubuh perempuan. Biarkanlah perempuan menentukan sendiri apa yang terbaik bagi tubuhnya. Kita kasih saran oke, tetapi bukan kita yang menentukan. Nah, kemudian teologi tubuh juga perlu dibicarakan oleh gereja. Ya, gereja perlu bicara tentang tubuh, tentang seks dan seksualitas. Tetapi selama ini gereja itu merasa tabu tentang tentang hubungan seksual gitu ya. Jadi tidak bicara tentang seks, tetapi hanya melakukan. Ya, we just do it gitu ya, hanya melakukan hubungan seksual. Ini yang menurut saya sih bermasalah. Nah, demikian tentang kekerasan seksual dalam perkawinan, penyebabnya, dan lain sebagainya. Silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Oke, saya silakan ke Paulus. Oke, terima kasih atas presentasi dan materinya dari Bu Asnat. Kita belajar banyak ya. Gitu. Meskipun tadi ada sedikit hal yang bikin kami ketawa, perempuan dan laki-laki ternyata beda ya soal seks, tembak langsung dan putar-putar. Iya memang, ditanya aja ibu-ibu itu. Iya, oke. Mungkin sambil menunggu Bu Asnat minum sejenak, Iya, gitu. Ya. Nanti begini. Teman-teman, Bapak Ibu, nanti dipersilahkan bertanya kepada Bu Asnat melalui 2 mekanisme. Yang pertama, saya akan membacakan pertanyaan yang ada di chat room dulu untuk sesi pertama, kemudian sesi kedua, nanti Bapak Ibu dipersilahkan untuk bertanya langsung kepada Bu Asnat dengan mengklik fitur raise hand. Ini ada 2, kurang 1. Oke, Ya, saya bacakan tapi pertanyaan. nanti bisa juga yang lain menjawab ya, karena ini masalah seksual kan, apalagi yang sudah menikah pasti punya pengetahuan, pengalaman. Jadi jangan cuma dari saya, dan ini namanya kan diskusi gitu ya. Jadi bisa yang lain juga menjawab. Oke, Silakan. baik. PowerPoint-nya bisa di saya ini ya, stop share ya. Ya, oke. Oke. Ya, untuk materi PowerPoint dan juga rekaman video nanti akan diinformasikan oleh staf admin Mbak Eka melalui email dan WA Bapak Ibu. Oke, kita mau coba untuk pertanyaan pertama dari Bapak Teguh Haryono. Pertanyaannya, apakah pelaku kekerasan seksual keluarga, khususnya laki-laki mengidap penyakit jiwa, bagaimana ternyata agama turut mendukung laki-laki melakukan kekerasan seksual? Itu dulu, Bu. Dikumpul dikumpul gitu. aja. Ya. Oke, baik. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana dengan pasangan yang memiliki pandangan mereka tidak ingin memiliki anak atau child free? Bagaimana hubungan seksualitas mereka? Apakah mereka menikmati karena mereka tidak berpikir untuk prokreasi? Karena memang belum banyak, tetapi hari ini sudah mulai berkembang diskusi tentang child free itu. Ketiga, bagaimana saran Ibu jika terjadi kekerasan seksual terhadap anak oleh orang dekat? Dalam hal ini mungkin paman. Kekerasan tersebut tidak dilaporkan ke aparat karena korban dan pelaku masih keluarga dekat. Mungkin itu dulu, Bu. 3 pertanyaan dulu. Bentar. Ya, pelaku yang melakukan kekerasan seksual atau perkosaan karena penyakit jiwa gitu ya. Nah, ini yang ada kaitannya dengan materi yang minggu lalu gitu ya. Bentar.
Ya, minggu lalu. Jadi ini harusnya kalau memang sudah ada pengalaman-pengalaman seperti ini, termasuk juga yang hiperseks misalnya ya, ini bisa diatasi sebenarnya kalau di dalam katekisasi pranikah ini ada materi tentang seksualitas, ya, termasuk juga tes psikologi. Ya, jadi tes psikologi saya punya gitu ya, materi dari teman-teman. Jadi itu tesnya itu untuk mengukur temperamental seseorang, apakah dia pelit atau tidak, dia emosional atau tidak, dia penyakit ada penyakit mental atau tidak, ya masalah mental atau tidak, apakah dia hiperseks atau tidak. Nah itu ada tes psikologinya. Jadi gereja kalau mau mengatasi ini ya memang harus melakukan materi itu. Tapi kalau tidak, menurut saya sih gereja enggak boleh ya mendukung pelaku kekerasan. Ya, kalau memang itu penyakit ya harus diobati gitu ya, jangan dibiarkan. Karena itu akan menimbulkan penderitaan bagi istri. Ya, kekerasan seksual itu sangat menyiksa. Bukan hanya menimbulkan kerusakan alat-alat reproduksi, tapi juga merendahkan harga diri dari perempuan. Ya, itu nggak punya harga diri, dia dianggap sebagai benda, sebagai barang gitu ya. Itu sangat mengerikan bagi perempuan dan itu bisa menimbulkan trauma yang sangat mendalam seumur hidup. Ya. Nah, itu. Jadi gereja menurut saya tidak hanya bicara tentang apa itu perkawinan Kristen gitu ya, yang ideal gitu, tapi juga berpikir bahwa bisa jadi terjadi sesuatu yang tidak ideal dan gereja harus mengantisipasi itu, ya termasuk masalah seksual. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan pasangan yang child free ya, yang tidak mau memiliki anak? Ya itu menurut saya kebebasan setiap orang. Jadi orang punya hak untuk menentukan mau punya anak atau tidak. Karena sekarang ini orang menikah bukan terutama untuk punya anak atau prokreasi, tetapi untuk rekreasi. Mereka mau menikmati cinta mereka berdua tanpa diganggu ya oleh anak-anak gitu. Apalagi kalau mereka punya karir bersama. Mereka merasa ada anak itu hanya nanti saling menolak gitu ya. Siapa yang di rumah? Kamu atau saya? Daripada berkelahi mending nggak usah punya anak gitu. Dan mereka cukup bahagia dengan mereka berdua. Yang tidak bahagia itu masyarakat. Jadi mereka yang usil ya, ada orang yang bahagia jadi menangis melihat orang bahagia. Ya, dan bahagia melihat orang menangis. Itulah masyarakat gitu. Nah, menurut saya nggak usah peduli, ini hidupku kok. Ngapain peduli dengan orang lain? Ya, apalagi jumlah penduduk semakin banyak. Menurut saya justru mendukung pengurangan jumlah penduduk kan kalau ada yang child free. Gitu. Jadi menurut saya enggak masalah. Dan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan karena kitab Kejadian itu kan ribuan tahun yang lalu waktu penduduk masih sedikit. Sekarang ini udah penuh. Mau disuruh beranak cucu lagi, udah di mana nanti hidupnya? Ya. Menderita. Jadi menurut saya justru mereka mendukung program mengurangi jumlah penduduk. Jadi kalau saya enggak masalah. Kemudian kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga sendiri, ya harus ditindak menurut saya. Ya, harus ditindak. Seharusnya itu adalah pelindung justru yang menghancurkan. Jadi pagar makan tanaman menurut saya. Nah, kalau demikian yang terjadi, ini siapa lagi yang harus dipercayai oleh perempuan dan anak-anak? Siapa lagi yang melindungi mereka? Dan kadang ditolerir karena dikatakan, itu kan yang melakukan bapakmu sendiri, ngapain dilaporin? Yang melakukan kan pamanmu sendiri. Loh, aneh menurut saya. Berarti kan masyarakat ini, keluarga banyak yang sakit jiwa. Perkosaan ditolerir karena yang melakukan adalah keluarga sendiri. Tapi tidak mempertanyakan kenapa keluarga sendiri tega melakukan kekerasan seksual atau perkosaan terhadap anak. Darah dagingnya sendiri. Dan itu banyak terjadi. Banyak laki-laki gila menurut saya. Ya. Saya tidak mengamkan semua, tapi ada yang begitu. Ada banyak sekali kasus. Bahkan bapak kandungnya mengatakan, saya yang menanam ke orang lain yang menikmati. Jadi dia menganggap itu, menyamakan itu dengan tanam pepaya, nanti buahnya dia yang makan gitu. Jadi anak itu dia buat supaya dia yang pakai nanti. Itu kan otak bagaimana itu ya? Dan kadang istri disalahkan, karena istri kurang melayani, istri terlalu sibuk, makanya dia memperkosa anaknya. Jadi dia pelaku, tapi nggak salah. Itu kan aneh menurut saya. Menurut saya ini harus dilaporkan dan ditindak, diberi hukuman yang seberatnya.
jangan diselesaikan secara kekeluargaan, karena anak itu akan menderita seumur hidup. Ya, harga dirinya nggak ada, gitu, dilecehkan. Itu trauma seumur hidup. Dan kalau kita hasil wawancara atau penelitian mengatakan bahwa orang yang pernah diperkosa, dia sebenarnya ibarat orang yang hidup, tapi sebenarnya dia seperti tidak hidup. Ya, jadi ibaratnya udah matilah gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, ini banyak laki-laki yang tidak tahu yang seperti ini. Taunya cuma nikmatnya aja gitu. Dia nggak memperhitungkan dampaknya kepada korban. Oke, itu menurut saya. Terima kasih. Ya, baik. Kalau ada yang mau menambahkan juga Bu, silakan. Bu Ana, teman-teman. Berikutnya saya persilahkan untuk teman-teman untuk yang raise hand bertanya. Kita mulai dari Bapak Demas, kemudian Bapak Andreas, dan terakhir Bapak Gorbi. Ya, dipersilahkan Bapak Demas. Ya, terima kasih Mas Paulus. Terima kasih Bu Asnat. Untuk kesekian kalinya dan menarik hari ini, ada banyak informasi yang baru menjadi tambahan pustaka bagi kami. Saya tertarik dan ini kasus yang terjadi dalam jemaat. Jadi saya fokus kepada kasus yang terjadi dalam jemaat. Memang kita akui bahwa seksualitas itu adalah anugerah. Tapi bagaimana kita bijaksana menikmatinya. Ibu, saya berpikir kita yang diberi kepercayaan sebagai hamba Tuhan, sebagai penatua, sebagai diaken yang sering menyampaikan kebenaran firman Tuhan juga pada prinsipnya memang harus hati-hati sekali dalam berbicara. Kasus ini terjadi begini. Ada seorang istri yang mungkin konsultasi pribadi dengan hamba Tuhannya tentang kasus ini, bahwa mungkin dia merasa itu sebagai bagian, apakah itu sudah termasuk kekerasan atau tidak. Tapi saya pikir dengan penjelasan hari ini, saya tahu bahwa itu kekerasan. Dia mungkin tidak kuat dengan libido suaminya yang dalam keadaan waktu, tempat itu sudah tidak memandang lagi. Mungkin itu kan bagian dari penderitaan yang dia alami. Jadi dia pastoral pribadi dengan hamba Tuhannya. Ternyata saya juga dengar sendiri bahwa lewat khotbah di pelayanan rumah tangga, ini muncul Bapak Ibu Saudara, mungkin Anda tidak tahu bahwa saya ini banyak menangani hal seperti ini. Justru ada istri-istri yang mengeluh kepada saya, suami-suaminya itu tentang seksnya begini-begini lah. Orang kan pasti mulai berpikir banyak dan menduga, dan ternyata itu ada. Begitu. Jadi mengenai hal seperti ini pastoral, untuk kasus seperti ini, memang agak repot juga, apakah suami istri harus dipanggil, nanti malah menjadi masalah lagi. Suami bilang, kenapa rahasiaku kamu bongkar-bongkar di depan orang gitu. Jadi ini serba salah, dan juga yang berbicara, yang mendengar ini juga hati-hati sekali, harus bicara ini masalah pribadi kok sampai keluar. Itu yang saya bawa. Bagaimana sih seharusnya sikap seorang yang sebagai tempat untuk dicurhati atau didatangi sebagai pastoral pribadi, kok sampai bisa diumbar-umbar seperti itu juga tidak baik sebenarnya. Jadi yang saya mau bertanya itu seharusnya sikap yang baik, yang bagaimana untuk menghadapi jemaat yang berhadapan dengan masalah seksual seperti ini. Yang kedua, Bu, masih hangat di kita sekarang tentang kasus MM, ayah dari TM, yang dilapori oleh MOK, istri sirinya. Karena kasus apa? Anal seksual. Terlepas dari apakah itu ada unsur-unsur tertentu, saya tidak tahu, tapi biarkanlah itu mereka. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya adalah begini. Budaya dan teknologi sangat berkembang dan bebas. Anak-anak SD saja sudah bebas membuka video porno. Begitu dia buka internet, keluar iklan. Itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Dan saya yakin mereka sudah sering menonton video porno. Dan berbagai macam gaya itu muncul. Dan rupanya hal ini sudah tidak bisa lagi dikendalikan. Sehingga bisa saja dalam kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri itu kan bisa melakukan. Halo? Ya, halo? Bagaimana, Bu? Ya, ada berhenti dari ininya. Oh, ya begini. Jadi informasi terbuka untuk masalah seksual ini bebas. Anak-anak SD bisa menikmati. Video porno bebas diakses. Sehingga kehidupan rumah tangga dewasa juga saya tentu pasti. Kadang mereka mempraktekkan itu. Jadi ada bisa saja pasangan suami istri yang melakukan oral seks atau anal seks. Dan itu mereka menikmati. Apakah ini yang tidak pada tempatnya, vagina,
tapi melalui oral dan anal. Bagaimana pandangan Ibu? Walaupun keduanya menikmati, apakah ini bagian dari sesuatu yang dianggap tidak benar? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Silakan Ya. yang berikutnya. Ya, berikutnya Pak Andreas. Baik, terima kasih moderator dan Ibu Hasna sebagai narasumber. Ya, Pak. Dua saja pertanyaan, Bu. Zaman perjanjian lama memang itu sudah terjadi kasus-kasus yang di luar norma-norma yang terjadi. Nah, sekarang kemajuan teknologi, kemajuan internet, ini membuka semua wacana bagi anak muda, orang tua, dan seterusnya. Sehingga tidak heran apa yang dipertanyakan tadi itu terjadi. Kita ambil contoh misalnya di Eropa atau Amerika, dan lain sebagainya. Perkawinan campuran itu kan aneh. Jadi laki-laki dengan gendernya sama, perempuan dengan perempuan. Nah, ini bagaimana tanggapan Ibu? Biseks yang terjadi baik di luar maupun di Indonesia. Nah, kalau kekerasan ini mungkin akibat dari tidak tersalurnya keinginan-keinginan laki-laki pada saat-saat tertentu. Nah, ini harus memang diberikan pemahaman. Siapa yang bertanggung jawab? Ya, saya kira pendeta yang harus punya wawasan untuk itu, dan paling tidak memang sudah mulai dari dini, mulai zaman sekarang ini, ya pendeta harus mempersiapkan diri, baik untuk konseling, psikologi, dan lain sebagainya. Demikian, bagaimana menurut pandangan Ibu? Terima kasih. Yang biseks ini ya Pak ya? Ya. Biseks, ya. Ya, berikutnya Gorbi. Bapak Gorbi. Ya, terima kasih moderator. Terima kasih Bu Asnat. Ya. Saya mau bertanya. Yang pertama, tentang pendapat Ibu soal masalah sadomasokisme. Jadi ada yang masokis, dia puas karena mendapat disakiti dengan kekerasan, baru sadisme dia juga puas dengan kalau dia menyakiti. Bagaimana tanggapan Ibu tentang itu? Dan pertanyaan saya yang kedua adalah, kadang ada pasien dengan pria diabetes datang dengan penis yang tidak dapat ereksi. Kadang istri marah bahkan mengejek, dia sudah tidak bisa lagi memuaskan saya, begitu kadang. Dan suami kadang juga merasa jadi patah semangat, mundur. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu? Dan tadi juga saya mendengar dari Pak Demas tentang gaya seks, ya. Tadi saya tertawa karena banyak pasien sekarang yang datang dengan masalah-masalah yang aneh. Betul yang kata Pak Demas bilang. Contohnya seperti kutu kelamin itu sudah tidak ditemukan lagi di kelamin, tapi di alis. Apa itu? Di rambut. Iya, Ibu. Sekarang kadang itu kutu kelamin ditemukan di alis, di rambut. Saya nggak ngerti. Jadi, iya, Bu. Saya agak polos, nggak ngerti. Posisi ya, mohon maaf Bu, oral. Jadi ya seperti itulah Bu. Sebenarnya saya malu mengungkapkan ini, tapi ya tadi Pak Demas, jadi saya ini mungkin dapat di-share. Tidak apa-apa, itu dibicarakan terus terang saja yang sudah dewasa semua, dan ini baik untuk pendidikan seks. Tidak apa-apa. Tapi kayak saya merasa seperti seksiolog. Tambahan informasi, Bu. Sudah kayak ahli seks saya. Padahal yang ngomongnya tentang kekerasan seksual ini sudah kemana-mana ini. Ya, andrologi. Nanti kalau ada yang mau bantu jawab silakan ya, kok. Jadi. Ibu mungkin Ibu dapat memberikan tanggapan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih.
Jadi dari Pak Demas tadi, seksualitas sebagai anugerah. Benar, Pak. Jadi seksualitas itu sebagai anugerah. Jadi kalau dilakukan dengan benar, itu justru baik untuk pasangan itu, gitu ya. Tetapi kalau ada yang hiperseks, ya menurut saya ini penyakit gitu ya, penyakit. Jadi ya memang harus diterapi. Jadi kalau ada istri yang melaporkan suaminya yang hiperseks, saya juga pernah membaca ya dari makalah mahasiswa gitu ya, ada suami yang sangat hiperseks. Jadi kalau dia pulang dari kantor, istrinya baru dengar motornya dari jauh itu udah ketakutan. Ya, karena pasti minta hubungan seks. Begitu nyampe di rumah hubungan seks, mau entah di mana, di kamar, di ruang tamu, di mana tidak peduli. Ya, itu menurut saya sih sudah penyakit gitu ya, jadi harus diterapi. Nah, kalau gereja menemukan yang seperti itu ya harus dirujuk ya tentu dengan pendekatan yang tidak mempermalukan orang. Kalau kebetulan pendetanya laki-laki, mungkin lebih pas ya untuk melakukan pendekatan terhadap suami, karena sesama laki-laki. Lalu kemudian kalau dia bisa terbuka, ya diajak untuk terapi, ya supaya menyembuhkan. Kalau itu memang bisa disembuhkan, ya. Tapi menurut saya yang hiperseks ini mungkin juga ada pengaruh masa kecil ya, entah itu dari keluarga kah atau apa gitu yang lalu menyebabkan dia menderita hiperseks. Nah, untuk anal seks dan teman-temannya itu saya sebenarnya nggak sampai membahas ke situ gitu ya. Jadi itu tergantung dari pasangan itu ya, pasangan itu karena seks itu kan adalah sebuah rekreasi gitu, rekreasi. Kalau mereka bisa menikmatinya ya itu kebebasan mereka gitu ya, kebebasan mereka. Dan Alkitab tidak sampai membahas tentang bentuk-bentuk posisi dan lain sebagainya, tidak gitu ya. Jadi menurut saya sih terserah pasangan itu. Sejauh itu sama-sama dinikmati dan itu ekspresi dari cinta, tidak menindas, tidak memaksakan salah satu pihak, ya itu hak mereka gitu ya, kebebasan mereka gitu. Nah, kemudian termasuk biseksual, kalau biseksual dari Pak Andarias, ini bagian dari orientasi seksual, Pak. Jadi orientasi seksual ada heteroseksual, ada homoseksual, ada biseks gitu ya. Itu orientasi, ya, orientasi dan ya itu kebebasan orang juga yang harus kita hargai, ya, orientasi seseorang dan kita tidak bisa mengubah seseorang kalau memang itu sudah dari lahirnya begitu gitu. Ya, dia bisa dengan laki-laki, bisa dengan perempuan gitu. Ya. Itu. Jadi kita tidak hanya mengenal satu orientasi yaitu heteroseksual, tetapi bisa homoseksual dan juga biseksual. Bahkan sebenarnya lebih dari 3 ini. Ya, ini kalau kita bicara tentang gender. Gender itu bisa sampai gender itu sebenarnya kalau bicara tentang hubungan seksual dia siksak, Bapak Ibu, siksak. Dan siksaknya itu banyak. Bisa sampai 18 jenis orientasi seksual, gender ya, dan orientasi seksualnya ya bisa nanti laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan waria, waria dengan sesama waria. Nah, itulah orientasi seksual. Ya, beragam, keberagaman dan saya menghargai itu. Kemudian dari Gorby tentang masokisme dan sadisme ini juga menurut saya sih sebuah kelainan gitu ya, penyakit. Ya, walaupun mereka mungkin menikmati karena satu masokisme, satu sadisme gitu, satu mau memukul, satu ingin dipukul gitu. Akhirnya mereka mati berdua nanti, ya, mati berdua. Menurut saya ini juga sebuah penyakit yang harusnya diterapi, ya, diterapi supaya sembuh karena mungkin ada trauma masa kecil, ada pengalaman masa kecil yang tidak menyenangkan lalu terjadi seperti ini. Ya, jadi hubungan seksual yang sehat, yang baik itu menurut saya sih tanpa kekerasan. Ya, tanpa, walaupun mereka menikmati itu, tapi itu kan kekerasan. Ya, dan itu bisa mengancam nyawa seseorang, apalagi kalau pakai pukul dengan senjata gitu ya, diikat terus dipukul sampai babak belur berdarah-darah gitu. Itu berarti kan bukan seksnya yang penting, tapi kepuasan dia melihat korbannya menjerit-jerit, terengah-engah, lemah gitu. Itu kepuasannya di situ, bukan hubungan seksualnya, dan itu penyakit menurut saya. Ya. Kemudian pria diabetes gitu ya. Nah, menurut saya ini juga yang harus disampaikan di dalam katekisasi pranikah, bahwa kalau orang sudah berjanji setia sehidup semati dalam suka dan duka, sehat maupun sakit,
Nah, itu termasuk ketika istri sakit atau suami sakit, ya pasangannya harus bisa memahami dan menerimanya. Jadi bukan hanya dalam keadaan sehat, tetapi juga dalam keadaan sakit, termasuk sakit diabetes, dan suami tidak mampu, misalnya impoten atau ejakulasi dini lah, atau apalah gitu ya. Harusnya suami ditolong, ya dipahami, ditolong, kalau bisa disembuhkan, dan kalaupun tidak bisa, ya apa daya gitu ya, itu sudah resiko yang harus ditanggung bersama, konsekuensi harus ditanggung bersama. Jadi harusnya suami istri itu sepenanggungan gitu ya, sehat bersama, sakit juga bersama gitu. Ya, memang sih kadang kita merasa ya kasihan nih sih yang satu dia punya kebutuhan batinia tidak dipenuhi gitu. Tapi kan bukan hanya melalui hubungan seksual gitu ya, koitus. Bisa juga dengan relasi, komunikasi, itu juga seksualitas. Jadi seksualitas tidak sebatas hubungan fisik, ya, tetapi komunikasi itu yang paling penting. Demikian. Ya, terima kasih Bu Asnat dan mungkin 3 teman. Sebelum itu kita lanjutkan dulu. Boleh minta ekstra waktu mungkin 10-15 menit, Bu? Boleh, silakan. Oke, baik. Ada pertanyaan dari kolom chat, saya bacakan. 3 orang dulu. Yang pertama dari Bapak Satrio Onggo, ada kasus pastoral di jemaat, perempuannya mengalami kekerasan seksual, tidak dinafkahi, dan bahwa laki-lakinya mengalami tekanan mental yang mewajibkannya mendapatkan pengobatan intensif. Saya pernah bertanya kepada perempuan, antara mempertahankan rumah tangga dan menyudahi, maka bisa katakan itu 50-50. Bagaimana menyikapi kasus itu? Lalu pertanyaan kedua, jika diberikan kebebasan pada tubuh masing-masing, bagaimana menurut Ibu apabila seseorang mengganti alat kelamin dan pada saat kapan istilah atau definisi jenis kelamin, contohnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan, itu masih bisa disematkan mungkin seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya, saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Ibu, apakah konsep seksualitas itu sama antara pasangan heteroseksual dan homoseksual? Apakah pernah terjadi perkosaan dalam komunitas homoseksual? Terima kasih, Bu. Mungkin 3 itu dulu. Antara apa? Homoseksual? Dan antara pasangan homoseksual dan homoseksual dan heteroseksual dan homoseksual. Apakah pernah terjadi perkosaan dalam komunitas homoseksual? Gitu, Bu. 3 dulu. Nanti kalau ada waktu baru kita lihat lagi kemungkinannya. Oke. Ya, silakan, yang pertama, Bu. Ya, tadi dari Pak Onggo ya. Kekerasan seksual, maksudnya suami sakit, tidak bisa melayani dan cemas gitu ya. Lalu istri juga tidak bisa terima gitu. Jadi antara bertahan 50 dan berpisah 50 gitu ya. Nah, di sini peran gereja menurut saya untuk melakukan pendampingan pastoral gitu ya. Itu tadi yang saya katakan, kalau memang sakit ya salah satu pihak harusnya bisa memahami gitu ya, menerima gitu, karena kebutuhan seksual itu kan tidak harus secara fisik gitu ya. Seksualitas itu tidak secara fisik, tetapi juga melalui relasi, komunikasi yang baik, sentuhan gitu ya. Itu yang berkaitan dengan seksualitas. Nah, jadi bagaimana mendampingi kedua pihak ini untuk bisa menerima keadaan pasangannya. Nah, tapi kalau pada akhirnya salah satu misalnya tidak mampu bertahan, ya kalau dalam pendampingan pastoral sih kita sebenarnya lebih pada keputusan terakhir itu ada pada mereka yang menjalani. Jadi kita mengupayakan untuk mendampingi, kemudian memberikan konsekuensi dari keputusan-keputusan yang diambil gitu, tetapi keputusan terakhir adalah pada pihak mereka. Nah, kalau mereka misalnya mau berpisah karena menganggap bahwa hubungan suami istri harusnya bahagia gitu ya, lahir batin, dan dia merasa tidak bahagia dengan situasi itu, mau bagaimana lagi gitu. Ya, jadi kalau sudah dilakukan pendampingan pastoral tapi tetap saja tidak bisa dan mereka mau berpisah, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Ya, tapi tetap kita mengupayakan bagaimana kehidupan suami istri itu yang seharusnya. Ya. Kemudian yang kedua, apakah boleh mengganti jenis kelamin gitu ya tadi ya? Ya, ini menurut saya sih
Biasanya kan kita menjelaskan itu tentang gender ya, pakai sogies gitu, sogies. Nah, kalau orang sebenarnya bisa menerima laki-laki yang lemah lembut, laki-laki yang orientasi seksualnya bisa tidak selamanya dengan lawan jenis, tapi dengan sesama jenis, mungkin orang tidak akan berkeinginan untuk mengganti jenis kelamin. Tapi yang banyak terjadi di masyarakat, orang merasa bahwa dia seharusnya perempuan, ya dia bergaya perempuan, berperilaku perempuan, dia berpikir sebagai perempuan tapi dengan tubuh laki-laki, dan orang tidak bisa menerima yang seperti itu, lalu mendorong orang untuk mengubah jenis kelaminnya supaya bisa diterima oleh masyarakat. Ya, jadi teman-teman LGBT itu juga kadang mengatakan, ini saya perempuan sebenarnya yang terperangkap dalam tubuh laki-laki. Dan karena itu saya mau keluar dari perangkap ini dengan mengganti kelamin saya gitu. Nah, menurut saya bisa jadi dia berpikir seperti itu karena masyarakatnya nggak bisa menerima ada orang yang seperti itu gitu ya. Lalu supaya bisa diterima ya dia ganti aja sekalian gitu. Bisa jadi juga seperti itu. Atau misalnya ya secara psikologis ya mungkin berhubungan dengan hormon di dalam tubuhnya. Jadi walaupun dia tubuhnya laki-laki tapi hormon di dalam tubuhnya itu lebih banyak ke perempuan misalnya, ya bisa aja seperti itu. Dia meminta supaya operasi jenis kelamin, ya operasi kelamin maksudnya. Ya, tapi sebenarnya kalau kita menjelaskan dengan gender masih bisa dipahami sih sebenarnya bahwa dalam setiap orang ada anima, animus, ada maskulin, feminin. Jadi kalau laki-laki itu lebih feminin, ya enggak masalah sebenarnya. Ya, yang repot itu masyarakat karena nggak tahu tentang gender. Ya, jadi kalau laki-laki itu lebih feminin, lebih gemulai, it's okay gitu ya, bahwa memang ada laki-laki yang lemah gemulai. Tapi karena sosialisasi masyarakat kita yang kemudian membentuk bahwa perempuan itu lebih feminin, laki-laki itu lebih maskulin, dan ketika ada laki-laki yang feminin itu dianggap abnormal, ya menyimpang. Padahal menurut saya tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Kalau laki-laki itu agak kemayu, lemah lembut, gitu nggak apa-apa. Memang begitu gitu ya. Bahwa setiap orang punya sisi maskulin, feminin tergantung pada porsinya. Ya mana yang lebih banyak gitu. Kalau ternyata lebih banyak di laki-laki nggak masalah menurut saya. Atau perempuannya gaya kayak laki-laki nggak masalah juga, nggak apa-apa. Karena itu adalah gender gitu ya, konstruksi masyarakat yang membentuk kita. Begitu. Ya. Kemudian konsep seksualitas dan homoseksual, heteroseksual, ya sama sih ya. Jadi mereka juga menghayati hubungan seksual itu ya seperti heteroseksual, ekspresi cinta kasih mereka, gitu ya. Dan tidak terlalu peduli apakah punya anak atau tidak, dan mereka juga bisa mengadopsi anak. Ya, jadi hubungan seksual adalah ekspresi cinta, komunikasi di antara mereka, gitu ya, sama heteroseksual. Apakah ada perkosaan di homoseksual? Ada. Apakah ada cemburu-cemburu di pasangan homoseksual? Ada. Sama dengan heteroseksual. Apa mereka bertengkar? Iya, bertengkar juga. Nah, ini hasil saya bergaul dengan teman-teman LGBT, baik itu Pesantren Waria maupun Plus, ya Sehati, itu yang di Jogja, Kebaya, dan lain-lain. Itu mereka ngomong dengan saya biasa aja gitu. Kami juga bertengkar, Bu, katanya. Ya kayak pasangan biasa, pasangan hetero gitu. Ada saling cemburunya gitu ya. Pukul-pukulan, itu juga ada gitu. Jadi jangan berpikir yang berbeda gitu, sama aja. Ya, sama aja dengan kita. Mereka juga panggil papa mama gitu, tapi saya kritik mereka. Kok kamu pakai terminologi laki-laki perempuan? Padahal ini kan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Terus mereka bilang, udahlah, kalau begitu kami double papa, double mama aja gitu ya. Double papa, double mama. Ya nggak masalah gitu ya. Nggak masalah. Iya, terima kasih. Kita akan molor 15 menit ya. Jadi berakhir 17.45 mungkin. Termin yang terakhir, satu pertanyaan dari chat, kemudian nanti 3 orang yang raise hand. Ini ada 3 raise hand. Ya, ditambah 1 chat. Nah, yang di chat dulu dari Ibu Berta. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap pandangan komunitas tertentu yang menganggap hubungan seks lanjut usia dengan gadis belia atau anak di bawah umur sebagai mitos terapi? Itu dulu Bu yang di chat. Ini kemudian boleh dilanjut 3 orang yang raise hand. Mungkin yang pertama dari Pak Resa, Bu Ita, kemudian Pak Andaris. Ya, dipersilahkan Pak Resa.
Ya, terima kasih Pak Moderator dan Ibu Hasnat sebagai fasilitator. Saya ingin bertanya, karena pembahasan Ibu terkait dengan kekerasan seks, maka pertanyaan saya terkait dengan kekerasan dan diri kekerasan. Nah, kira-kira batasan irisannya itu sejauh mana? Ya, sejauh mana kalau kekerasan berarti ada yang diri kekerasan. Nah, tadi Ibu bicara soal seks dalam kaitan dengan komunikasi dan komunikasi yang berhikmat lah istilahnya, terkait dengan menghindar sehingga tidak adanya kekerasan. Karena saya melihat soal kekerasan dan kekerasan, saya kasih contoh begini Ibu. Misalnya di antara suami istri yang hendak berhubungan seks, sama-sama berkomunikasi dan menyepakati untuk berhubungan seks. Sampai pada tahap klimaks, yang suami mengalami, perempuan tidak mencapai orgasme, tapi perempuan anggap ya biasa saja. Toh pada titik itu ya sudah orgasme sudah. Ya, nah kira-kira itu kekerasan atau tidak? Maka tadi saya ada bicara soal kekerasan dan kekerasan. Kira-kira dia punya batasan irisannya itu di mana sehingga kita bisa katakan ini kekerasan, ini tidak kekerasan. Terima kasih Ibu Asta. Ya. Baik. Pak Moderator, terima kasih. Ya. Silakan Bu Ita. Terima kasih Pak Paulus. Ini sebenarnya tadi karena Ibu Asnat ada menyinggung soal rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Beberapa waktu lalu kita ikuti di media bahwa RUU PKS ini sudah berganti nama menjadi tindak pidana rancangan undang-undang tidak pidana kekerasan seksual. Dan beberapa pasal di RUU PKS itu cukup banyak ya Bu dihilangkan, terutama pasal-pasal yang terkait tentang perlindungan dan pemulihan hak korban gitu. Sementara di beberapa kasus belakangan ini kita lihat seperti yang di Komisi Penyiaran itu. Terus baru-baru ini saya juga lihat di Ambon, seorang anak perempuan usia 19 tahun, itu sepertinya dalam sosial maupun undang-undang kita, itu kebanyakan tidak berpihak kepada korban. Seperti yang di KPI itu justru dilaporkan dengan pencemaran nama baik. Sementara yang di Ambon ini, anak perempuan ini dihukum 4 tahun penjara karena menggugurkan kandungan, sementara si laki-laki tidak bertanggung jawab gitu. Apa kira-kira ya Bu yang menurut Ibu hal-hal seperti ini kok lambat sekali kita gitu ya dalam pengesahan undang-undang yang melindungi dan memulihkan hak korban ini. Itu aja sih Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ita. Berikut Pak Andarias lagi. Baik. Terima kasih moderator dan Ibu sebagai narasumber. Poin kedua tadi belum terjawab, Bu. Oh, ya. Bagaimana pandangan dalam PL itu memang hal-hal yang tidak berkenan itu memang Tuhan sudah larang. Lalu di PB ditekankan lagi bahwa antara suami istri ini memang harus ada komunikasi sehingga tidak terjadi kekerasan. Nah, kita tahu bahwa keluarga di gereja itu pemahaman mengenai sex education itu tidak semua sama. Itu tergantung masalah-masalah pendidikan mereka. Jadi saya kira sini peran pendeta, pelayan Tuhan, harus mencari tahu dan mendalami mengenai, yaitu mungkin tadi mengenai sex education, psikologi, dan yang penting adalah bagaimana menjelaskan kekerasan itu supaya tidak terjadi di dalam jemaat. Terima kasih, Bu. Ya, sorry Pak Andarias, saya lupa. Tadi saya tidak catat, jadi lupa. Ya, saya setuju, sex education itu harus diberikan. Jadi anak-anak tidak mencari sendiri di internet, karena nanti tidak jelas gitu ya, dan bisa jadi mereka membaca atau melihat sesuatu yang tidak benar. Karena yang di internet itu kan kepentingannya macam-macam, ya macam-macam. Bukan hanya menolong pasangan misalnya, tapi untuk ditonton, kesenangan untuk ditonton, petualangan, untuk pornografi dan macam-macam gitu. Dan kebetulan bisa jadi yang dilihat oleh anak-anak justru yang pornografi itu.
ya, bukan untuk kepentingan suami istri misalnya untuk menolong mereka, hubungan mereka, tidak, tetapi justru yang eksploitasi, kekerasan bisa juga terjadi. Karena di internet juga, saya belum melihat sih, tapi saya baca-baca gitu ya, juga ada pelacuran anak, ya, pelacuran anak baik anak perempuan maupun anak laki-laki, bahkan juga pornografi anak, ya, pornografi anak. Nah, ini kalau kita tidak membekali anak-anak kita dengan pendidikan seksual, ya, dan juga tentang bagaimana cara memanfaatkan internet, maka akan terjadi yang seperti ini. Mereka akan melihat semuanya dan bukan hanya melihat, tapi lalu mempraktekkannya. Dan kembali yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak. Itu. Jadi ini mungkin harus diberitahu kepada orang tua, dan gereja menurut saya harus menyuarakan ini, ya, melalui mimbar-mimbar gitu ya, melalui kelompok PA, katekisasi, dan semuanya harus diingatkan karena teknologi sekarang sudah sangat terbuka. Semua bisa membuka, tidak ada batas. Katanya ada undang-undang IT juga nggak berlaku kadang ya. Sensor-sensor juga nggak berlaku kadang. Semua bisa begitu buka langsung kelihatan kok gitu ya. Nah itu. Jadi perlu memang orang tua dan gereja untuk memberikan pendidikan seks ya, bahkan masih kecil pun, termasuk anak-anak, bagaimana misalnya anak-anak perempuan ya dan anak-anak melindungi diri terhadap predator, ya, predator seksual. Itu banyak sekali terjadi, mengerikan. Yang lalu saya juga ikuti tentang kekerasan seksual terhadap anak gitu ya. Jadi anak-anak yang dilecehkan gitu, dan anak-anak polos kan. Dan pelakunya itu adalah orang dekat mereka, sopirnya, pamannya, orang tuanya gitu, orang-orang dekat. Dan anak-anak ini kan polos, tidak curiga. Jadi bagaimana membekali kepada anak supaya mereka bisa menjaga dirinya, gitu, atau waspada gitu ya. Nah itu penting sekali. Baik, yang selanjutnya dari Ibu Berta. Ada orang yang udah tua gitu ya, melakukan hubungan seksual dengan anak-anak dan itu dianggap sebagai terapi. Ini orang sinting. Ya. Bukan orang sehat, bukan orang waras. Dia memberikan pernyataan untuk membenarkan atau melegitimasi kebutuhannya. Ya. Dan menurut saya ini harus dilawan. Dan ada juga di NTT menurut saya sih tradisi sifon ya, sifon. Itu laki-laki disunat ya, disunat supaya cepat sembuh, dia harus berhubungan dengan perempuan. Jadi penis harus masuk ke vagina perempuan supaya cepat sembuh katanya. Nah, ini kan akal-akalannya laki-laki. Kalau mau sembuh kasih obat, malah hubungan seksual malah tambah luka kan kalau di situ. Tapi itulah kepercayaannya gitu ya. Jadi supaya cepat sembuh hubungan seksual. Ini banyak sekali manipulasi kebohongan menurut saya demi kepentingan kelompok tertentu. Dan menurut saya ya yang di Kupang sana, NTT sana kan harus bersuara kalau itu masih dipraktekkan. Karena itu merugikan. Ya, kadang ada penis yang baru disunat sampai bernanah gitu, katanya hubungan seksual masukkan ke vagina perempuan akan cepat sembuh. Aduh, dari mana teori itu gitu kan? Kalau sakit dia pergi ke dokter sana dikasih obat, bukannya hubungan seksual. Gitu. Kemudian jadi itu harus ditolak ya, Ibu Berta. Kemudian dari Pak Reza, apa batasan antara kekerasan dan nirkekerasan gitu ya? Apakah kalau suaminya sudah orgasme gitu, perempuannya belum gitu ya? Terus dia udah ngorok, tidur ngorok, perempuannya dongkol karena merasa dia belum apa-apa, satu udah tewas. Ya, menurut saya sih tidak dikategorikan sebagai kekerasan ya, tapi mungkin tidak adil aja gitu ya, tidak adil karena atau egois gitu ya, laki-laki egois, tidak memperhatikan suaminya, tidak ada pemanasan yang cukup sehingga satu baru mau start gitu, yang satu udah turun mesin gitu ya. Nah, itu harus dibicarakan gitu ya supaya tidak ada yang kecewa gitu ya. Tapi memang perempuan sih kalau tadi yang seperti yang saya katakan memang tidak sampai orgasme gitu. Yang penting itu rayuan, maksudnya sentuhan ya. Itu kadang sudah cukup bagi perempuan. Tapi tidak berarti selama perkawinan nggak pernah mengalami apa itu orgasme ya. Itu juga keterlaluan menurut saya. Jadi suami perlu juga memperhatikan kebutuhan istri
Jadi bukan cuma dia yang puas, istri juga harus puas. Jadi dua-duanya enak gitu ya, sama-sama menikmati hubungan itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Kemudian Undang-Undang PKS, pemulihan korban. Nah, ini yang memang masih masalah di kita di Indonesia ya Bu ya. Apalagi rancangan undang-undang itu udah diobrak-abrik gitu ya, dihilangkan banyak hal gitu yang sebenarnya juga penting untuk berpihak kepada korban. Nah, memang agak aneh memang ya karena budaya patriarki itu ya. Jadi korban perkosaan kalau dia melapor ke polisi malah diejek gitu ya. Jadi ada pernah terjadi perempuan melaporkan bahwa dia diperkosa. Polisinya mengatakan, ngapain sih pakai lapor-lapor? Diperkosa kan enak. Gitu. Nah, iya enak untuk kamu, tapi tidak enak untuk perempuan karena ini namanya perkosaan, pemaksaan. Ya ibu-ibu bisa tahu sendiri ya, mungkin juga bapak-bapak tahu bahwa kalau hubungan seksual itu tidak dipersiapkan, maksudnya kurang kurang sentuhan atau apa gitu, itu nggak bisa langsung hubungan seksual karena itu akan sakit sekali gitu ya. Nah itu dengan suami. Ya, dengan suami aja sakit kalau kalau kurang maksudnya kurang pemanasan gitu ya. Apalagi dengan orang yang tiba-tiba menyerang. Itu akan sakit sekali. Ya, akan sakit sekali bahkan merusak alat reproduksinya. Gitu. Nah, ini yang tidak diketahui oleh laki-laki. Nah, itu tadi ya yang saya katakan. Laki-laki itu memandang bahwa semua hubungan seksual entah dilakukan secara kasar atau lembut semuanya menyenangkan. Ya iya untuk laki-laki, tapi tidak untuk perempuan. Ya, jadi ini yang menurut saya pelaku hukum kadang karena mayoritas laki-laki, ya, pemerintah yang tidak mengerti tentang ini, sehingga mereka merasa bahwa perempuan itu mengada-ngada gitu ya. Sehingga yang terjadi korbannya justru menjadi korban lagi, dikorbankan lagi, terjadi reviktimisasi. Ya, jadi korbannya yang disalahkan dan karena itu ya tidak ada pembelaan terhadap korban. Diperkosa itu kan enak gitu ya. Pertama panggil hansip, itu hansip, lama-lama sip gitu. Nah itu yang di otak laki-laki. Mereka tidak berpihak kepada perempuan, tidak berpihak kepada korban. Gitu. Nah saya nggak tahu apa laki-laki memang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu atau memang tidak mau tahu, saya nggak tahu. Bahwa seksualitas perempuan dan laki-laki itu berbeda. Banyak orang masuk menikah itu tanpa pengetahuan yang cukup tentang seksualitas. Dan akhirnya yang terjadi adalah kekerasan dan ketidakadilan. Dan perempuan menerima saja. Ya, menerima saja. Nah, itu yang harus kita perjuangkan ya, Bu Ita, termasuk gereja menurut saya harus berpihak kepada korban dan jangan dikorbankan lagi. Ya. Kadang dia udah jadi korban, dibilang, oh dia yang menarik minat laki-laki, dia yang pakai pakaian mini, dia yang jalan sendiri. Seolah-olah mau mengatakan kalau dia jalan sendiri, oh pantas untuk diperkosa. Nah itu yang aneh siapa? Siapa suruh dia jalan sendiri? Jadi kalau jalan sendiri berarti bisa diperkosa. Atau pantas diperkosa. Nah itu yang salah sebenarnya siapa? Yang sedang sakit di sini sebenarnya siapa? Gitu. Dan ini PR buat kita semua, baik sebagai pribadi maupun gereja, untuk merubah cara pikir seperti itu. Pola pikir masyarakat, terutama laki-laki, bagaimana memandang tubuh perempuan. Ya. Terima kasih, saya serahkan kembali ke Paulus. Ya, terima kasih Bu Asnat dan juga Bapak Ibu dan teman-teman. Saya rasa waktunya sudah terlewat 18 menit seperti itu ya. Tidak terasa. Mungkin terlalu bersemangat untuk belajar tentang seksualitas. Ditunggu mungkin bukunya atau tulisannya Bu tentang seksualitas. Oke, waktunya sudah selesai. Kita akan tutup dalam doa. Seperti ya, itu. Sebelumnya saya mohon maaf kalau tidak memuaskan, ada yang tidak kurang memuaskan di dalam saya menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Iya. Nanti akan di-follow up Bu Asnat dengan tulisan atau buku seksualitas. Boleh, nanti Paulus ikut menulis juga ya? Ya, boleh. Oke, kita tutup dalam doa ya.
kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam ini, sore ini hingga malam ini kami belajar bersama-sama dengan Bu Asnat tentang topik seksualitas dan kekerasan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami agar kami terus belajar di kemudian hari dan khususnya ketika kami tidak diam, ketika melihat berbagai kasus kekerasan dan seksualitas ini. Biar Tuhan pakai kami menjadi terang di antara masyarakat, di gereja atau dimanapun Tuhan tempatkan kami, ketika kami setelah belajar kasus ini, isu ini, boleh kami menjadi agen-agen perubahan. Berkatilah Ibu Asnat yang sudah berbagi ilmu dengan kami, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk semakin memperlengkapi diri untuk melayani Tuhan melalui pendidikan yang Tuhan percayakan. Kami serahkan kegiatan kami berikutnya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan akan menolong kami juga. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.